المرسلين وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى حضرة الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه. إن شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, hadirin jamaah kajian akidah sifat 20 yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali sama-sama bisa hadir di majelis ini untuk kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian kita. Insyaallah malam ini kita sama-sama akan bahas, mudzakarahkan kelanjutan daripada sifat wajib bagi Allah yang 20, dan malam ini kita akan bahas sifat yang nomor 2, yaitu kidamun. Sebelum tiang bahas niki, kita sama-sama bahas kupas mengenai sifat yang 2 ini. Sebelumnya tiang beritahu bahwa sifat Allah yang 20 niki dia punya pembagian atau disebut derajat sifat oleh para ulama. Yang 20 ini ada pembagiannya, yang mungkin mami-mami yang di sini sudah pernah sering dengar sama guru-guru dulu atau para tuan guru yang menyampaikan. Ada 4. Yang pertama ada namanya sifat nafsiyah. Ini cuma 1, sudah kita bahas kemarin, yaitu sifat wujud. Itu sifat nafsiyah, sifat diri zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada namanya salbiyah atau salabiyah. Ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa sifat salbiyah? Ada 5. Mulai daripada kida, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi dan niat. Nah, ini yang 5 ini disebut sebagai sifat salabiyah. Apa itu sifat salabiyah? Sifat penapian atau sifat pembersihan untuk zat diri Allah dan sifat-sifatnya supaya tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Itu ada 5 sifat salbiyah atau salabiyah, mulai qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyat. Kemudian nanti selanjutnya ada namanya ma'ani. Ma'ani itu ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Nah, ma'ani ini namanya sifat yang nempel langsung pada diri zat Allah. Sifatun qaimatun azaliyatun bi dzatillahi ta'ala, yang langsung nempel pada diri zat Allah, yaitu mulai qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat ma'ani namanya, sifat yang langsung ada pada diri zat Allah. Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha apalagi berbicara dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu ma'nawiyah, sifat sebutan bagi zat yang bersifat ma'ani. Allah punya sifat qudrah, maka disebut dia qadirun. Allah punya sifat iradah, maka dia disebut muridan. Allah punya sifat sama, maka beliau disebut sami'an, sifat penyebutan bagi zat yang bersifat ma'ani. Panjang lebarnya nanti beberapa pertemuan kita akan bahas. Biar kita fokus dulu pembahasan sifat yang kedua, yang derajat sifatnya berada di sifat salbiyah, sifat pembersihan.
yaitu kidamun. Yang baca dulu artinya sedia. Kalau bahasa kita sedia ini apa? Ini bahasa Melayu Malaysia dipakai. Sedia ini dahulu untuk sedia. Maka mustahil bukan dahulu, itu kidam itu apa? Apa? Dahulu ya? Dahulu. Maka mustahil didahului oleh Adam. Maka mustahil Allah itu didahului oleh Adam. Adam itu apa? Ketidakadaan. Mustahil Allah itu tidak ada, terus dia ada. Nanti kita bahas masalah apa maksudnya kidam bagi Allah itu. Kita baca dulu dalilnya, firman Allah Ta'ala, wal awwal wal akhir. Dalilnya itu ayat Al-Quran, huwa dia Allah al-awwalu, zat yang maha awal, wal akhiru, dan zat yang maha akhir. Maka sikap kita yang beriman dan meyakini Allah itu punya sifat kidam dahulu tanpa permulaan itu, sikap kita sebagai mukmin yang meyakini itu apa? Maka patuh bagi mukmin men'tiqad, meyakini bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan ia mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Kidam. Jadi beberapa ayat dalam Al-Quran banyak menyebutkan lafaz-lafaz kidam. Ada dalam surah Yasin itu disebutkan hatta adakal urjunil qadim. Dalam ayat lain juga ada disebutkan wa innaka labi dhalalikal qadim. Itu qadim, yang artinya kalau yang pertama tadi hatta adakal urjunil qadim, itu pelepah korma itu kalau semakin tua maka dia akan bengkok sama kayak kelapa begitu. Itu juga qadim bahasanya dalam Al-Quran. Begitu juga innaka lafi dhalalikal qadim, kalau kamu kembali berbuat kesesatan, kemaksiatan, maka kamu akan tersesat sebagaimana tersesatmu dahulu. Lapatnya juga qadim. Kemudian ada juga dalam Barzanji itu disebutkan apa bunyinya itu, wa usalli wa usallim ala nur al mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Wa usalli wa usallim, dan aku mengucapkan sholawat serta salam, terus ala nur, ke atas nur, maksudnya Nabi Muhammad al-mausufi yang disifati bitaqaddumi dengan sifat kidam wal awwaliyah, dan Nabi Muhammad itu dinisbati kidam sifatnya. Bahkan alam semesta ini, langit bumi ini ada sebelum kita ada, sebelum orang tua kita, kakek kita, bahkan sebelum Nabi Adam dikirim ke dunia ini belum ada. Di dunia alam semesta sudah ada, bahkan aras, surga, neraka sudah ada dulu, dia ada. Tapi sifat yang dinisbatkan dulu kepada makhluk, walaupun dia ada sebelum kita ada, sebelum kakek kita ada, buyut kita ada, sebelum Nabi Adam ada, itu dulu juga disebut. Tapi jangan pernah kita samakan kidamnya semua yang disebutkan tadi itu dengan kidamnya Allah. Paham ya? Kalau kidamnya yang disebutkan tadi, kidam memang. Langit bumi ini kita nggak tahu kapan diciptakannya, dulu diciptakan nggak tahu kapan. Surga neraka juga begitu, dulu diciptakan. Tetapi walaupun dulu pernah dia tidak ada, pernah dia tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kidam bagi Allah itu dahulunya itu dahulu yang tanpa ada permulaan. Kalau bahasa ente ndekna berdua penembe, atau ndak diciptakan, atau ndak dibuat, atau ndak dilahirkan, atau ndak pernah tidak ada. Ya, alam semesta ini walaupun dulu lagu wah ndekna
nara, apapun yang dulu itu, apapun sampai nurnya Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai al-mausuf bitaqaddumi, disifati dengan sifat kidam. Nah, tetapi jangan sampai kita samakan kidamnya Nabi Muhammad dengan kidamnya Allah, enggak boleh. Nabi Muhammad itu disebut kidam karena apa? Pancaran pertama tajallinya Allah ya Nur Muhammad itu, nurnya Nabi Muhammad. Dari Nur Muhammad ini diciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa pertama sesuatu yang diciptakan oleh Allah sebelum Allah ciptakan segala-galanya. Apa pertama senepias ya Allah Ta'ala no apa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, yang pertama kali awwalu syai'in khalaqallahu qabla al-asya' nuru nabika min nurih, yaitu nurnya nabimu dari nurnya Allah. Maksudnya nurnya saya ini diciptakan pertama kali oleh Allah. Dari Nur Muhammad ini diciptakan kolam, arus, dan semua apa yang ada di alam semesta ini. Maka disebut dia juga Qadim Nur Muhammad itu. Tapi jangan kita samakan Qadimnya dengan Qadimnya Allah. Maka untuk hati-hatinya para ulama akidah menyebutkan ada istilah dua Qadim. Ada qadim zati, ada qadim zamani. Ada istilah qadim zati, ada qadim zamani. Kalau qadim zati itu ya Allah itu, zatnya memang qadim, tanpa permulaan. Allah itu tanpa diciptakan, tanpa pernah tidak ada. Tapi qadim zamani ya Nur Muhammad itu, zamannya itu qadim, maknanya pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka disebut juga dahulu, tapi zamannya bukan zatnya. Kalau zatnya itu bukan, yang zatnya yang qadim hakiki hanya Allah. Nah, Nabi Muhammad ini disebut qadim dahulu, yang pertama diciptakan oleh Allah sebelum yang lainnya. Maka disebut qadim zamani, zamannya itu paling awal diciptakan oleh Allah. Paham nggak? Nah, soalnya ada orang-orang kebatinan itu mengatakan ya Nur Muhammad itu ya Allah itu sudah. Kalau kita yakini Nur Muhammad itu Allah, kufur, kafir kita. Karena tetap walaupun dahulu Nur Muhammad tetap statusnya makhluk, sudah pernah tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah walaupun pertama, tapi pernah dulu tidak ada. Tak boleh kita samakan Nur Muhammad itu ya Allah itu Nur Muhammad. Oh, enggak boleh. Nur Muhammad tetap posisinya makhluk ciptaan Allah, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, maka disebut qadim zaman. Maka disebut berjanji itu wa usolli wa usallim ala nur al-mausuf, yang disifati. Kan kalau ada kata yang disifati berarti ada yang menyifatinya. Siapa? Allah yang menciptakannya itu, bukan zatnya. Nur Muhammad itu hakiki qadim dah, yang hakiki qadim zatnya hanya Allah. Paham ini ya? Nah, jangan kita pernah samakan antara qadimnya Nur Muhammad dengan Allah. Paham ya? Harus kita yakin, kita ahli sunnah wal jamaah, bahwa pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah nurnya Rasulullah. Sampai disebutkan dalam satu hadis, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad, kata Allah, alam semesta ini tidak akan aku ciptakan. Adam tidak akan aku ciptakan, surga, neraka, arus, pena, semua tidak akan aku ciptakan. Aku ciptakan itu karenamu. Paham ya? Wallahu a'lamu bishawab. Ini bisa dicerna ini ya? Soal bisa ya? Nah, ini paling mudah, penjelasan paling mudah lah supaya kita mudah memahami antara qadimnya makhluk dan qadimnya Allah. Karena ada juga makhluk kita yang qadim kan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, seperti Nur Muhammad juga qadim juga. Nah, Allah juga disifati qadim, tapi jangan pernah kita samakan. Perbedaan di mana tadi? Kalau Allah itu zati, zatnya memang qadim, di nawah di nara.
Kalau Nur Muhammad dan yang dulu-dulu ada itu qadim juga, tapi zamannya yang dulu. Karena dia ada sebelum kita ada, tapi pernah tidak ada, kemudian diciptakan awal oleh Allah, maka disebut qadim zamani. Paham ya? Ibu-ibu paham? Adendek tepadaan Allah no kan cemah makhluk. Nah, ya makanya penting itu ngaji akidah no. Ada betul-betul kebersihan, apapun sifat-sifat sandik layak tenisbatan jok Allah Ta'ala. Adendek tepadaan makhluk-makhluk sak lemah rendah hina ne kanca Allah sama sempurna. Maka ulama ada menyebutkan al-mawjudat arba'atu aqsam. Perkara yang wujud itu ada 4 kadanya. Ada yang ada di awal, ada di tengah, dan ada di akhir. Yang pertama ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Yang kedua enggak ada di awal, ada di tengah, dan akan terus ada. Kemudian yang ketiga tidak ada di awal, ada di tengah, dan tidak ada di akhir. Kemudian yang keempat tidak ada di awal, tidak ada di tengah, tidak ada di akhir. Yang pertama itu kita bahas. Yang pertama ada di awal dan ada di tengah dan akan terus ada selama-lama, itulah zat Allah. Allah ada di awal, enggak diciptakan Allah. Kemudian sekarang juga Allah ada. Kemudian akan terus ada, tidak akan pernah sirna. Nah itulah Allah, keberadaan Allah. Nah yang kedua ini tidak ada di awal, kemudian ada di tengah, dan terus akan ada. Itulah sorga, neraka itu. Dia tidak ada di awal, dia adanya di tengah, diciptakan oleh Allah, akan terus ada. Kenapa? Karena Allah yang mau kekalkan sorga neraka itu. Jadi sorga neraka itu kekal. Al-Quran menyebutkan orang yang beriman dan amal soleh akan masuk ke sorga, dan orang yang maksiat akan masuk ke neraka. Khalidina fiha abada, akan kekal selama-lamanya. Hakikatnya surga itu hakikat sebenarnya nggak kekal, tapi Allah yang mau jadikan kekal. Makanya yang kedua ini tidak ada di awal, ada di tengah, maksudnya diciptakan, terus akan ada terus. Maknanya apa? Dikekalkan oleh Allah. Nah yang kedua, yang ketiga sekarang tidak ada di awal, ada di tengah, dan nanti tidak ada. Ya kita nih alam semesta ini, dia tidak ada di awal, kemudian ada di tengah diciptakan, dan tidak akan ada, akan hancur dalam semesta ini nanti kiamat. Hancur semua. Adanya di tengah saja. Sekarang ini adanya, nanti ada masa Allah perintah malaikat Israfil tiup, hancur sudah. Beda dengan surga tadi, kiamat ada, tidak hancur surga itu, memang dikalkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, tidak ada di awal, nggak ada di tengah, nggak ada di akhir. Apa itu? Perkara mustahil. Namanya mustahil itu tidak pernah ada, tidak pernah ada. Paham ya? Terus kita lanjutkan. Maka mustahil didahului Adam. Maka mustahil Allah itu didahului oleh ketidakadaan. Kalau Allah didahului oleh ketidakadaan, berarti ada yang menciptakan Allah. Lamun wah Allah nondek narak, terus narak berarti arak sapi pia, berarti arak lagi zat lebih hebat daripada Allah. Namanya perkara yang dulu tidak ada terus ada, itu berarti dia pernah tidak ada, kemudian diadakan, berarti arak sapi ya. Maka mustahil kok Tuhan diciptakan, kecuali kalau Tuhan-Tuhannya orang-orang yang selain orang muslim diciptakan. Mereka buat patung, mereka sembah, mereka kencingi, mereka berai, tidak bisa ngomong. Kalau kita, Tuhan kita Allah itu enggak diciptakan, dia ada sedia. Kapan adanya? Enggak boleh dinisbatkan kapan, karena kapan itu zaman itu layak dinisbatkan kepada kita makhluk. Kalau itu enggak layak dinisbatkan kapan diciptakan Allah, enggak ada boleh tanyaan seperti itu, karena Allah itu enggak pernah tidak ada. Dia sedia ada, azali adanya, tanpa diciptakan. Lamun Allah dinarak pihak, berarti ya pihak diri kena anda ini, berarti lamun di pihak Allah Ta'ala, berarti pihak diri Nah pertanyaan seperti ini benar enggak? Benar? Benar enggak? Kan Allah ini enggak diciptakan, berarti adanya Allah ini senepiak diri ini ponara. Ini perkara ini benar atau tidak? Benar enggak? Enggak
Tidak boleh kita yakini seperti itu. Berarti ini kadang kanak-kanak mikir, kadang masih mikir. Namun di nepi Allah Ta'ala berarti ibyak diri dengan Allah Ta'ala. Oh, jangan seperti itu. Kalau Allah itu buat dirinya sendiri, berarti juga pernah tidak ada. Kemudian dia buat diri terus ada. Bahaya. Tuhan itu nggak boleh seperti itu. Tuhan itu tidak boleh dulu tidak ada, kemudian tidak ada, walaupun dia ciptakan dia sendiri, tidak boleh. Maka kita yakini ahli sunnah wal jamaah Allah itu ada tanpa permulaan. Nah, inilah fungsinya sifat salbiyah ini, menafikan. Kalau kemarin itu sifat wujud itu menjelaskan keberadaan Allah. Allah itu wajibul wujud. Nah, kemudian dijelaskan yang keduanya, bagaimana wajibul wujudnya Allah itu supaya nggak serupa dengan makhluk. Wajibul wujudnya Allah itu adanya tanpa permulaan. Adanya Allah itu kidam, adanya Allah tanpa permulaan. Dijelaskan mengenai wujudnya Allah itu bagaimana wujudnya, yaitu tanpa permulaan. Paham ya? Nah, supaya kita tidak samakan Allah dengan makhluk. Kalau betul-betul kita paham setiap sifat-sifat Allah ini dan masuk sampai ke dalam hati kita, insya Allah akan selalu kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan kuat keyakinan kita dan akan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, akan makrifat kita dengan Allah. Kita pengen ridho, kan kadang kita minta, ya Allah kami minta ridhomu dan masuk ke dalam surga. Kita minta saja, tapi padahal kita nggak tahu apa hakikat ridho Allah itu. Kita akan diberikan ridhonya Allah kepada kita ketika kita ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Lamun di deman ridho ketetapan Allah Ta'ala, berarti di deman darah diri itu dengan ridhoi. Kadang-kadang minta, ya Allah ridhomu ya Allah, tapi ketika diberi ujian ngeluh, ngomel. Jadi orang-orang dapat ridho Allah itu apapun keadaan dia tidak ngeluh, namanya ridho. Dan ini tingkatan keimanan yang amat tinggi nih. Nah, supaya kita bisa ridho dengan segala ketetapan Allah itu bagaimana caranya? Harus kita cinta kepada Allah. Amat cinta kepada Allah Ta'ala, apapun keadaan dia tetap ridho, senang. Sebagaimana kita cinta dengan istri kita, kita siap siang malam cari rezeki, banting tulang lelah-lelahan untuk anak istri saya cintai. Dia terasa lelah tanu. Kadang dia luah sampai terbesiak, baru terbegapian sampai terluka-luka. Lagu dia terasa karena si terperjuangkan arak dengan ngantes ini anak tes itu cintai, dia terpeduli lelah-lelah tanu. Bahkan sampai keluar negeri dia terpeduli kembali karena itu cinta. Nah, begitu juga betul-betul untuk mau ridha Allah itu harus kita cinta Allah. Dan jalan untuk cinta Allah itu harus kenal Allah Ta'ala itu. Harus kenal. Lalu dia terkenal Allah Ta'ala susah mau cinta. Sebab dia tak akan mungkin cintai dengan sebut datang nih, aku cinta dengan sebut datang. Dia tak akan mungkin cintai karena dia tahu kan kenal kembali dia sayang enak te amak te karena itu kan kenal sayang te bani-bani haru dengan doa telawan dan wah kenal te sayang terjadi. Nah, begitu juga untuk kita bisa ridho dengan segala ketetapan Allah ini, cintai Allah. Dan jalan untuk cinta kepada Allah al-wusul ila mahabbatihi an ta'rifu, harus kita kenal Allah. Maka jalan di antara jalannya kenal Allah dengan kita ngaji, inilah ngaji sifat-sifat Allah. Karena jalan untuk kenal Allah itu nggak bisa dengan zatnya. Caranya apa? Kenal sifatnya satu persatu, kemudian tanamkan dalam hati kita kasih sayang Allah, kemudian keadilannya Allah, mahabbahnya Allah. Lambat laun akan timbul mahabbah, sehingga kita ridho, ikhlas dengan apa yang Allah tetapkan kepada diri kita. Paham ya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, dalilnya yaitu huwal awwal wal akhir. Dia Allah zat yang awal dan akhir. Sebenarnya terjemah seperti ini yang ada di kitab Quran yang banyak terjemah yang Melayu biasa itu sebenarnya kurang pas. Kalau kita terjemahkan huwa, dia Allah al awwalu, zat yang awal, wal akhir, dan zat yang akhir, kurang pas terjemah seperti ini. Karena dalam ilmu nahwu itu ada tarkibnya. Kan ini tarkibnya namanya, kalau ilmu nahwu tarkib mubtada khobar. Huwa niki namanya mubtada, al awal namanya
khobar. Kalau khobar niki kemasukan alif lam, al itu al awal, itu ada faedahnya sendiri namanya hasyr. Hasyr itu meringkas. Maknanya apa? Dia Allah zat yang maha awal, ini kurang pas. Harus diringkas. Yang benar itu gimana? Dia Allah zat yang hanya tok Allah yang awal. Harus diringkas, hanya tok saja, bukan Allah saja yang awal. Nanti bisa makhluk yang lain juga awal. Tapi kalau diringkas karena ada alnya itu, al awal itu, maka makna yang pas itu gimana? Dia Allah zat hanya dia saja yang maha awal. Hanya dimasukkan makna hanya dia Allah zat hanya yang maha awal dan maha akhir. Itu yang pas, karena maknanya al yang ada di khobar itu namanya al lil hasyr, untuk meringkas supaya tidak ada kesannya yang lain yang dahulu kecuali hanya Allah. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Maka sikap kita nanti ditanyakan aja nanti kalau memang kurang paham. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin niki, kalau kita yakin Allah ni maha ada, kemudian keberadaan Allah ini tanpa permulaan, tanpa diciptakan, tanpa pernah tidak ada, maka sikap kita yang mengimani, yang meyakini itu, maka hendaklah kita ini banyak memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai mukmin dan muslim. Allah jadikan kita sebagai seorang mukmin sekarang ini, muslim sekarang ini, tanpa pernah kita minta. Wah tengendeng, nah, ya Allah, dalam perut inak tengendeng dituahkan, langsung doang ketelahiran sebagai mukmin muslim. Nyata bersyukur. Luwe hamba Allah sak lain masih dijadikan bukan mukmin muslim. Kita bersyukur dulu kepada Allah waktu terjadian manusia. Allah mau jadikan itu seperti binatang yang macam-macam bentuknya, tapi Allah jadikan manusia. Kemudian tersyukur dari sekian banyak manusia terpilih terjadi dengan Islam. Alhamdulillah, balik sekian banyak orang Islam terpilih terjadi Islam ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dari ahli sunnah wal jamaah banyak juga yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, terpilih itu betul-betul menanamkan ini dalam hati kita dengan cara kita mengkaji kitab-kitab ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, entah itu akidah, fikih ataupun tasawuf. Nah ini kita syukuri. Berarti ya dari dulu memang Allah sudah takdirkan, kehendaki kita memang jadi seperti itu, dijadikan. Maka sikap kita sekarang kalau sudah diberikan ini, tetap kita pelihara iman Islam kita ini, kita pelihara semangat ibadah ini, jangan sampai kendor. Itu buktinya, cara kita mensyukurinya apa? Tetap kita tingkatkan rasa iman kita, rasa Islam kita, kemudian kita tingkatkan segala bentuk ibadah kita, jangan sampai kendor. Paham ya? Ngajinya diistiqomahkan, zikir wiridnya diistiqomahkan, semua. Nah, tanda iman kita itu akan terjaga jika kita bisa istiqomah menjaga amal agama. Al-iman yazidu wa yanqus, kata Nabi. Iman itu naik turun. Yazidu bit-ta'ah, akan meningkat dengan taat. Bukti orang itu meningkat imannya semakin sergap ngaji, semakin sergap berjamaah, semakin sergap baca wirid, semakin sergap bantu-bantu dengan, oh berarti imannya naik. Lagu lamun dek nuah mele ngaji, dek nuah mele berjamaah, pokoknya yang penting boleh ganggu dengan doang balik. Terus aku diri ini paling beriman. Oh enggak, Nabi sendiri katakan ciri orang meningkat imannya itu berarti bertambah yazidu bit ta'ah, dia akan bertambah amal kebaikannya, wa yunqas bil ma'siyah, dan iman itu akan terkikis dengan maksiat. Semakin tendek kerjakan perintah Allah, semakin terbuat maksiat, itu iman keropos lama-lama hilang. Makanya bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita mukmin muslim dengan cara kita setiap saat untuk menjaga, memeliharanya. Terus di akhir zaman ini, akhir zaman ini yang akan bisa membentang kita di akhir zaman ini, ya seperti inilah, buat perkumpulan seperti ini, ngaji bareng-bareng. Dia tahu mesak-mesak nak, dia buat mesak-mesak terus dia bau. Harus betul-betul. Maka kemarin tiang dinasihati sama guru tiang ziarah
Ketemburu kan setiap tahun tiang sana jarak ke guru-guru tiang itu dinasihati, di akhir zaman ini kalau kamu nggak pegang dua perkara ini, sehebat apapun kamu bisa hancur katanya. Apa itu? Pertama, takwa. Kedua, cukup takwa aja nggak cukup. Sekuat apapun takwa kita belum cukup, takwa saja. Harus diikat dengan berkumpul dengan orang-orang baik baru selamat. Namun tidak doang takwa mesa-mesa, lambat laun akan keropos takwa ini. Harus diikat dengan suasana kebaikan barang ini. Karena dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang bertakwa kepada Allah. Enggak cukup itu, wa kunu ma'as-shadiqin, tetap ikat dirimu di kumpulan orang-orang benar, para ulama, para ustaz, jangan lepas itu. Dia tidak milih mandiri, yang penting aku kan, oh enggak, setan hawa nafsu tetap mengganggu kita. Tapi kalau kita tetap kumpul kayak seperti ini selemah-lemah kita selamat. Tapi dalam tuah mandiri, lepas diri, kesempatan setan akan mudah sesatkan kita. Insya Allah ya, tetap pertahankan di hari zaman ini kumpulan-kumpulan baik, seperti ajak anak istri kita, ajak tetangga kita, semua buat perkumpulan. Insya Allah selamat, berkah akan datang di kampung kita. Jangan jauh-jauh dari majelis-majelisnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Iya, iya. Apa? Iya, contohnya maksudnya? Iya. Perbedaannya kan sudah disebutkan tadi. Kalau qadim zati itu Allah, di zatnya Allah itu kidam, ndek nebudi penembe. Zatnya itu memang kidam, enggak diciptakan, dia sedia ada. Nah, qadim zamani, bukan zatnya nih, zamannya yang qadim, zamannya itu yang pertama kali diciptakan, itulah Nur Muhammad. Ya qadim, masih ya qadim, lagu dahulu karena pertama kali diciptakan. Lagu qadimnya zamani, waktunya ya, waktunya pertama yang diciptakan oleh Allah. Kalau Allah deh qadimnya hakiki, dek nohan denar tepiak Allah Ta'ala, paham ya? Contohnya Nur Muhammad. Denar juluan si Allah Ta'ala, salah ya. Makanya kalau Nur Muhammad tetap statusnya makhluk, walaupun dulunya kayak apa, tetap statusnya makhluk karena diciptakan, pernah tidak ada kemudian diciptakan oleh. Makanya disebutkan Nur Muhammad itu, Nabi Muhammad ini disebutkan sayyidul wujud asbabi kullil wujud, sesuatu yang perpimpinannya segala yang wujud dan jadi sebabnya lah diciptakan semua yang ada sekarang. Kalau Allah kan wajibul wujud, Nabi Muhammad kan sayyidul wujud asbabi kullil wujud, pimpinan yang ada, maksudnya pimpinan yang pertama kali diciptakan oleh Allah, kemudian asbabnya lah jadi yang ada sekarang ini kita, alam semesta, surga, neraka, itu asbabnya Nur Muhammad. Maka disebut Nur Muhammad, Nur tajalli pertamanya Allah, percikan dari nurnya Allah, itu pertama kali diciptakan oleh Allah. Wallahul misawab. Belum nurnya. Kalau jasadnya Muhammad, yaitu yang dilahirkan di Mekkah, kemudian dimakamkan di Madinah. Paham ya? Masalah seperti jangan terlalu bahas dalam-dalam. Nanti malah nggak paham. Yang penting bisa kita cerna sedikit ya, bisa ya. Nah, soalnya sekarang banyak orang-orang yang suka bahas seperti ini ke dalam-dalam. Lalu apa? Jadi rawasan doang. Dia mau jadi amal, jadi sombongan. Parantuk anu makom lagu apa? Subuh ngebang. Dia nak jeng masjid. Dengan kotoran masjid. Dia nak jeng masjid. Jadi rawasan. Buktikan dalam bentuk amal. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada yang tanyakan nih? Jelas apa ini ya? Nanti kurang jelas itu bisa nanti dilihat rekamannya kalau masih bisa direkam. Makanya sengaja tiang rekam niki supaya nanti bisa diulang-ulang, dan setiang juga bisa ulang. Namanya kita ini kan nomor zaman ini enggak kayak orang-orang dulu. Kalau orang dulu kan makanannya masih bersih. Ya, makanya apalannya kuat. Kalau kita ini udah macam-macam meronkakan wah. Keluean micin, keluean sak subhana apa hingga neket paham bareh. Dia tahu paham neket ingat bareh seberak lu. Apa ni Ustaz Bruno? Ini keadaan kita akhir zaman ni.
karena banyaknya lah model makanan yang kurang bersih, bukan kurang bersih, kurang halal. Kalau dulu itu orang makan itu makannya dari tanaman apa yang dia tanam, apa sentalit ya senang keloran lama itu kan deh beli manok, beli tempat kita tahu ngambil dengan sembelih no manok no aku tidak apa-apa, tapi ya bedanya dengan kita dengan orang itu jauh. Makanya bagus ngaji itu bawa catatan supaya kalau lupa itu bisa, oh ini keterangannya tadi, oh ini, supaya ingat. Insyaallah ya. Oke, mudah-mudahan Allah beri kemahaman kepada kita terhadap apa yang kita kaji ini, sehingga kita menjadi tambah makrifat, kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah biyahdil